أحييكم تحية مباركة إسلامية من عند الله وهو رب الأعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل القلم للكتابة والكتابة للقراءة والقراءة للمعرفة والمعرفة للعبادة والعبادة لله تعالى. الصلاة والسلام على سيد الوجود وحبيب الوقود محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبع هدى على يوم بعد الموت. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati seluruh dewan jajaran yang telah bersusah payah membuat acara yang sangat bermanfaat ini. Semoga dengan adanya acara ini bisa menambah kader-kader para dai di Indonesia. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Berdirinya saya di sini tidak lain hanyalah untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang telah saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata dengan judul Tantangan Beragama bagi Generasi Z. Wahai saudara-saudaraku sekalian dimanapun kalian berada, generasi Z adalah generasi yang lahir antara kisaran tahun 1997 sampai dengan 2012. Maka bisa kita perkirakan bahawa generasi Z sekarang ini berumur 8 sampai 23 tahun. Bahkan saya juga termasuk generasi Z, wahai kaum muslimin. Generasi Z mempunyai banyak kelemahan. Di antaranya adalah ketergantungan yang sangat berlebihan kepada teknologi, terutama media sosial. Maka disitulah muncul tantangan beragama bagi generasi Z, di mana ketika media sosial semakin marak berkembang, informasi semakin cepat menyebar ke mana-mana. Disitulah banyak kelompok-kelompok yang tidak menggunakan akal sehat mereka, yang menyebarkan konten-konten yang dapat merusak akidah generasi Z. Masya Allah, kita berlindung dari hal-hal yang demikian, wahai kaum muslimin. Maka solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita kembali kepada dua pusaka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Malik, yang di mana dua pusaka tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita bisa melihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi bagi umat manusia dan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bagi kamu semua. Surah Al-Baqarah ayat 143. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat tersebut kita dapat melihat bahawa Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita untuk menjadi ummatan wasata, umat yang pertengahan, umat yang tidak menjadikan agama sebagai sumber perpecahan, sumber kerusuhan, sumber perpecahan suatu bangsa. Karena itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat sejarah di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim para pasukan untuk berperang, maka apa kata Rasulullah? Rasulullah berkata kepada para sahabat, janganlah kamu membunuh musuh-musuh kamu, namun bunuhlah yang menyerang kamu. Dari situ kita melihat bahawa agama Islam ini sangat menekankan kepada persatuan, wahai kaum muslimin.
di mana ketika orang banyak menjadikan agama sebagai sumber perpecahan, maka disitulah Allah mengatakan sebagai ummatan wasata, umat yang harus menerapkan moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah di mana kita tetap memegang teguh Al-Quran dan Sunnah, namun kita dapat menghargai perbezaan yang ada, tidak menjadikan perbezaan sebagai suatu masalah yang dapat membuat perpecahan. Bisa kita lihat dalam Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana jikalau kita melihat sejarah, ketika Pancasila masih dinamai sebagai Piagam Jakarta, maka sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Maka di situ terfikirlah seorang tokoh hebat bernama Muhammad Hatta. Dia berkata, jikalau sila pertama ini disahkan, maka akan terjadi kerusuhan yang hebat di Indonesia ini. Karena kenapa? Di Indonesia tidak hanya satu agama, iaitu agama Islam, namun di Indonesia ada 5 agama selain Islam, iaitu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Kelima agama itulah yang harus kita hargai perbedaannya. Tidak kita bertarung dengan mereka. Kita tidak boleh berbuat rusuh dengan mereka. Karena kenapa? Umat Islam adalah ummatan wasata, umat yang harus menekankan moderasi beragama. Ma'asyaral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Moderasi beragama sangatlah penting untuk kita terapkan. Supaya kenapa? Untuk menciptakan Indonesia agar lebih adil, maju dan sejahtera. Ma'asyaral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Mungkin cukup di sini saja yang dapat saya sampaikan, maka marilah kita ambil sebuah kesimpulan. Moderasi beragama adalah hal yang harus kita terapkan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, damai dan sejahtera. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Saya akhiri dengan sebuah pantun. 2 ekor burung terbang sepasang, menyujukkan pandangan mata. Al-Quran dan Sunnah wajib dipegang, namun Pancasila jangan dilupa. Cukup di sini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.